Israel nerimo galo-galo pak. Malaikat Jibril tugasnya ini, malaikat ini semua nerimo galo. Pada saat malaikat Israel pak, malaikat Israel kalau bahasa kita ini barangkali yang begawe, ya, yang begawe di Pemprov atau di departemen itu pak dapat SK, nerimo SK. Dalam SK itu ada job description. Malaikat Israel pada saat nerimo diangkat. Ya Allah, tugas aku, kata malaikat Israel, nyabut nyawa seluruh yang hidup ini, khususnya manusia. Malaikat Israel sudah mikir, Bapak Ibu sekalian, waktu diciptakan, pasti aku dibenci oleh manusia. Pasti Bapak Ibu sekalian dibenci oleh manusia. Tidak galak nyebut-nyebut nama malaikat Israel. Malaikat Israel kemudian menghadap Allah. Ya Allah, tolong tugas aku ini gantikan dengan tugas malaikat yang lain, atau jangan aku dewean, ada gewang, jadi ada tempuan tahlil aku. Aku adalah zat yang maha bijaksana. Ketahuilah ya Israel, nanti setiap manusia, khususnya manusia itu engkau cabut nyawanya, dak katik sikok pun manusia itu nyebut nama kau. Yang disebut oleh manusia kalau meninggal itu sebab dari kematiannya. Dak katik Bapak Ibu sekalian, buktinya hatalan sampai sekarang. Coba tanya misalnya, ngapa yai kau meninggal? Adalah kita ngomong, pajak tadi Ustaz, maulah kami nak sahur jam 4. Ada yang ngedau pintu. Uji kami, uang bangunin sahur, pas muka dak tahu ni malaikat Israel Pak Ustaz. Ngomong aku dengan malaikat Israel, ngapa? Nak bertemu dengan abah kau. Dak katik Bapak Ibu sekalian, biasanya kita nyebut sebab galo-galo. Ada yang sakit, ada yang tumbuhan, ada macam-macam. Akhirnya apa dia, kita takut kalau dengan yang namanya sakit. Sakit kita takut. Pikiran kita sudah nak mati lah itu. Ya Allah, aku nih kejap kena jantung. Loh, minta maaf Bapak Ibu sekalian, aku sebut-sebut. Aku punya mertua itu sakitnya lama. Sakitnya lama Bapak Ibu sekalian. Sebelum aku menikah dengan istri aku itu mertua aku sudah sakit. Sudah sakit. Ya. Dan akhirnya apa dia, kawan mertua aku itu yang sehat-sehat, ternyata duluan. Duluan Bapak Ibu sekalian. Jadi mertua aku itu sakit. Setiap lebaran kawan-kawan dia datang. Mertua ini ngabsen. Mana si A? Oi sih katanya, dak kabaran apa kau sih, lah duluan, ya Allah, cak sehat baik, iyo sih, cak mana lagi ajal, selesai. Artinya apa dia Bapak Ibu sekalian, kematian belum tentu sebab kematian kita, kesakitan, sakit belum tentu sebab kematian kita. Oleh karena itu jangan terlalu ditakutkan, jangan terlalu dipikirin no ini, nah itu. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Ingat, Allah sudah ngomong, Allah bakal ngenjuk sebab setiap kematian kita. Dan setiap kita Bapak Ibu sekalian akan berbeda-beda sebab kematiannya. Barangkali ada di antara kita yang mati lagi dengar ceramah. Lagi dengar ceramah, dah melur matanya. Uanglah sudah selesai, berangkat galo-galo, dia udah berangkat. Aduh, oleh karena itu jangan melur Pak, dengar ceramah. Yo, ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa nasihat Nabi untuk keluarga yang ditinggal? Hadisnya sangat masyhur ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis mengingatkan kita, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah au ilmu yuntafa'u bi aw waladun salih yad'u lahu, rawahu Muslim. Ada 3 amal yang tidak terputus. Jadi amal kita ini Bapak Ibu sekalian kaget pada saat kita mati semua terputus. Tak perlu lagi sholat Bapak Ibu sekalian, tak perlu lagi puasa. Jadi kalau yang males berpuasa di bulan Ramadan, mati baik Bapak Ibu sekalian, selesai. Yang tak galak semayang, ya, mati baik Bapak Ibu sekalian. Yang banyak duit tak galak mengeluarkan zakat, mati baik, selesai hidup. Artinya apa dia? Terputus seluruh amal kita kecuali 3 kata Nabi. Apa itu 3 itu Bapak Ibu sekalian? Semua kita bisa dan punya 3 itu. Yang pertama,
Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal jariyah, amal yang selalu mengalir. Bapak Ibu, kita zaman dulu selalu dengar amal yang selalu ngalir ini, amal jariyah ini wakaf. Bapak, dalam hadis Nabi, minta maaf, hadis Nabi, seluruh hadis Nabi tentang hal ini semuanya menggunakan kata-kata shadaqatun jariyatin, sedekah yang terus ngalir. Perhatikan kalimatnya, sedekah. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, dalam Islam ada infak, ada sedekah, ada zakat. Zakat itu wajib Bapak Ibu sekalian bagi yang mampu. Sedekah itu tidak katik kewajiban, Pak. Pengen ngejuk, dia tui. Tak pengen ngejuk, selesai. Tak perlu nak jadi wong kayonian, Pak. Sedekah ini, cak itu juga infak. Artinya apa dia Bapak Ibu sekalian? Makna kalimat sedekah jariyah, kita semua ini bisa galo-galo. Jangan berpikir sedekah jariyah itu nyingok wong, ya Allah ngejuk jalan. Bagus, bagus Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu jangan ngerasa kecil hati. Maghrib ini atau Isya ini misalnya, Pak Bu ke Masjid Darul Muttaqin, masukkan ke celengan, kita masukkan duit ke celengan 5 juta. Sedekah jariyah. Ada tak yang masukkan duit 5 juta langsung? Mana tahu. Setelah denger ini dibuka, kalau tidak dimuat dibuka, Pak. Ngomong dengan pengurus, kuncinya mana dia? Buka. Artinya apa dia Bapak Ibu sekalian? Pada saat kita ngenjuk duit, masukkan duit ke celengan masjid, sedekah jariyah, digunakan oleh pengurus untuk aktivitas, terus mengalir. Kita ngira yang namanya sedekah jariyah itu wakaf. Dan akhirnya apa dia? Kalau yang namanya wakaf, ini wakaf abah kami. Misalnya keramik ini, pada saat masjid nak direhab, ribut Pak, gara-gara keramik baik. Ribut Bapak Ibu sekalian. Nah, uji gitu. Kalau cak ini, dah salah kamu dulu tuh wakaf keramik, ngapa? Wakaf duit baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu yang gak terjadi. Ada yang wakaf sejadah. Karena yang namanya sejadah, Pak. Buruk, lama-kelamuan. Ya sudah diganti. Kecil hati. Oh, Masjid Darul Muttaqin ini uang besar berwakaf, tak dipakainya. Bukan tak dipakai, Pak. Lah 12 tahun sejadah tuh. Model lagi lah, sudah ada matching lagi. Apalagi bentuknya Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian, ikhlaskanlah galau-galau. Aku minta maaf Bapak Ibu sekalian, sudah ikhlaskanlah. Artinya apa nih? Bukan berarti habis. Bukan berarti habis Bapak Ibu sekalian. Tetap ngalir pahalanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Tidak perlu jadi guru, tidak perlu jadi ustadz, tidak perlu jadi dosen Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang bermanfaat itu. Jadi wong tua baik itu bisa kita ngenjuk ilmu yang bermanfaat. Dengan siapa? Minimal dengan anak-anak kita. Aku galak ngenjuk contoh sederhana, Pak. Ya, contoh misalnya, aku pakai kopca. Nah, kopca ini jingok Bapak Ibu sekalian, seluruh kopca itu ada batasnya galo-galo, sambungan. Jingok Pak, aku pakai kopca, sambungan ku taruh di belakang. Tidak, ku taruh di depan ini Pak. Sederhana, ada usaha yang masalah yang nak caru ruku, caru sujud. Aku selalu yang sederhana baik. Berapa malam yang lalu kan aku ceramah di PHDM ngomong, tidak usah yang berat-berat materi Pak. Hidup ini sudah berat. Diceramai masalah berat pula, kalau kaget terkepo gitu. Sederhana Bapak Ibu sekalian, ngajar ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak kita. Sederhana. Aku pakai kopca, aku ajarin dengan anak aku, nak, pakai kopca itu sambungannya di belakang, nak. Sambungannya di belakang. Untungnya anak aku dah kata ngomong, aduh hadisnya nak bi. Nah, zaman main hari kan itu Bapak Ibu sekalian. Giliran kita ini aduh hadisnya. Lah Bapak Ibu sekalian, nak galo-galo nak bahadis galo-galo, dah bisa bergerak Pak gitu, sago gitu. Yo. Ini Bapak Ibu sekalian. Artinya apa dia? Pada saat kita ngajarin hal sepele Bapak Ibu sekalian, make kopca, sambungannya kita dudukin di belakang. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, wong lain ningo, oi bagusnya kopca itu. Oh berarti pintar make kopca ini.
Coba kalau kita dudukin di depan ini Pak, kok sambungannya. Sama dengan kalau kita pakai sewet. Sewet. Ada tumpal kan? Tumpalnya di belakang Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau masih ada yang nak nanya, aduh hadisnya apa tidak? Maaf, minta maaf beribu kali maaf. Make sewet be lagi dak kati hadisnya, apalagi make sewet tumpal di belakang dak kati, cuman adat Bapak Ibu sekalian. Adat itu juga bagian dari struktur hukum Islam, namanya uruk di paling akhir. Jadi jangan kita dak ngakuin. Ya, kalau misalnya ada ustaz, Pak, ada sih kok ustaz, dia make sewet tapi tumpalnya di depan. Cumanlah pikiran Bapak Ibu sekalian. Nah, baru keluar dari pesantren caknya ustaz ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Coba luar biasa pakai tumpal. Pas tumpal di belakang, adat dijingok uang bagus. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kita ngajarkan dengan anak kita yang sepele-sepele dulu, belum yang berat-berat. Yang berat-berat misalnya kita tunjuk tahu, nah kalau rukuk yang benar itu cak ini, kalau sujud yang benar itu cak ini, kalau berdoa ngangkat tangan itu cak ini, nah jangan cak ini. Nah, baru itu Bapak Ibu sekalian. Artinya apa dia? Kalau kita meninggal, kemudian anak kita ngawikan apa yang kita ajarkan tersebut, Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Setiap dia ngawikan, maka setiap kali juga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau bisa jangan dikit-dikit anak. Ya kalau dikit-dikit Bapak Ibu sekalian cuman siko itulah kalau dia lupa. Nah, banyak kan anak Pak, dan apa-apa. Jangan takutnya. Oh, sekarang zaman dulu Pak, anak itu paling kecil 4, 5. Aku punya mertua, beradekannya itu anaknya itu 13 Bapak Ibu sekalian. Ya, 13 beradik. Allahu Akbar. Aku mikir cak mano dulu Pak, tapi hidup baik galau-galau. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan takut, jangan takut. Ini bukannya provokasi Pak, kalau dong BKKBN minta maaf dulu aku. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Nabi mengingatkan kita ada 3 amal yang tidak terputus. Yang terakhir adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Soleh yang dimaksud bukan namo Pak, ya. Soleh yang dimaksud iyo, kalau anak soleh kita namakan soleh galau-galau Pak, berebut galau-galau nama soleh. Maksud anak soleh, anak yang baik, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pak, Bu, ini bulan puasa. Ini bulan puasa. Minta maaf, aku selalu ngingetkan, selalu nginjuk tahu Bapak Ibu sekalian. Aku setiap kali habis sholat Jumat, aku diingatkan oleh aku punya guru dulu, almarhum Abdullah Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Sebelum kami tamat dari pesantren diingatkannya, nah, kamu kaget kalau bisa kamu doakan wong tua kamu dan guru kamu. Di tempat mana yang baik kamu doakan. Kalau kaget kamu menjadi ustaz, mungkin kamu khutbah di beberapa tempat, maka usahakan di masjid-masjid tersebut jadikan doa untuk wong tua kamu. Nah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Pak, setiap hari Jumat setelah sholat ba'diyah Jumat aku selalu berdoa Pak. Aku kirim Al-Fatihah, wong tuaku, mertuaku, ya aku kirim galau-galau, guru-guru aku Al-Fatihah. Di Masjid Darul Muttaqin aku kirim doa, di Masjid Agung aku kirim doa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kaget di akhirat Bapak Ibu sekalian, tempat-tempat kita berdoa itu menjadi saksi. Tempat-tempat kita berdoa itu menjadi saksi. Kita bakal ngomong dengan Allah, ya Allah, aku pernah melaksanakan doa untuk wong tuaku di sini, di sini, di sini. Itu Bapak Ibu sekalian. Di bulan puasa ini Bapak Ibu, ya, ada waktu ijabah. Kapan itu waktu ijabah? Waktu kita buka puasa Pak. Cak mana doanya? Berdoalah setelah masuk beduk tur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika amtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doakan Pak. Berdoa di situ. Berdoa galau-galau.
Ya. Aku ngomong berdoa. Kalau aku berdoa apa? Yang kalau aku baca di masjid, Allahumma yassir umurana wasahil a'malana wa taqabbal niyatana wa du'aana waqdi hawaijana washfi mardana waghfir amwatana minal mu'minina wal mu'minat. Khususon kepada wong tua kita. Sebut Bapak Ibu sekalian, pada saat kita menikmati buka puasa, ya Allah, sebab wong tua kita bisa duduk di pucuk meja, bisa menikmati makanan. Kenapa? Kalau tidak sebab wong tua kita tidak bisa Bapak Ibu sekalian duduk di sini. Aku tidak bisa duduk di sini Bapak Ibu sekalian kalau bukan sebab wong tuaku. Siapalah wong tuaku? Oh, siapalah aku nih Bapak Ibu sekalian kalau bukan wong tuaku. Oleh karena itu Bapak Ibu, tiga amal ini kalau bisa di bulan puasa ini, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau kita sebagai anak almarhum Mas Agus Haji Anwar Ali, dulu pernah barangkali abah kita ngajarin dengan kita maca Al-Quran, maka waktu itu kita baca Al-Quran dengan benar. Pada saat kita baca dengan benar Pak Bu, rahmat Allah bakal turun untuk wong tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini berkah untuk kita semua, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan pada akhirnya kita pun dapat mengamalkan apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga almarhum Mas Agus Haji Anwar Ali bin Mas Agus Haji Ali, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah rahmati, Allah luaskan kuburnya, Allah tempatkan di taman surga yang mulia. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.